warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Windu TV. Waktunya kita diskusi dulu. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Pak Sarifudin SSTPI MSI. Beliau adalah koordinator produksi udang di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Bate, Aceh. Nah teman-teman, Pak Sarifudin ini adalah seorang maestro budidaya udang yang mengkoordinir pembangunan klaster percontohan tambak udang di Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Luar biasa. Selamat pagi Pak Sari. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Cuacanya juga lumayan mendukung hari ini, tidak mendung. Jadi kalau kita bahas hari ini pas nih. Nah, pas nih kita belajar tentang udang hari ini ya. Iya. Oke. Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Kami punya banyak hal yang mau ditanyakan dan mau dipelajari dari Bapak nih tentang udang. Dan harapannya semoga semua teman-teman yang menonton podcast kita ini bisa mendapatkan ilmu dan tips dari Bapak yang sudah bertahun-tahun mengelola udang gitu Pak ya. Nah mungkin bisa kita mulai dengan background Bapak dulu nih. Dari dulu sampai sekarang karirnya di udang seperti apa nih, kami penasaran. Silakan Bapak. Iya, terima kasih Bu Ucut dan tim. Kalau cerita saya menggeluti udang, ceritanya sedikit panjang. Jadi saya mulai menggeluti udang itu sebelum saya mengenal dunia pendidikan perikanan. Jadi waktu saya masih SD, masih ya kecil-kecil lah, itu memang mainnya di tambak. Kebetulan orang tua ngelola tambak saat itu. Jadi dunia udang itu sudah dari sejak kecil. Bukan diajarin tapi kayak seperti otodidak. Nah, setelah saya tamat SMP, saya coba masuk ke sekolah perikanan, namanya dulu SPP. Nah dari situ memang fokus program studinya ya memang budidaya air payau, dan kita kebanyakan dididik untuk menggeluti dunia budidaya udang. Saat itu ya masih udang windu. Lalu kemudian setelah tamat SMA SPP, saya coba kuliah. Nah di kuliah juga di Sekolah Tinggi Perikanan, saya memang ngambilnya memang budidaya aquaculture. Ya memang fokus saya memang saat itu ya di udang. Jadi saya tidak pernah keluar dari memang sih sering diajari berbagai macam komoditas, tetapi saya memang tertarik di udang sampai masuk ke dunia kerja di swasta. Saya juga bekerja di perusahaan swasta selama 4 tahun di Sumatera Utara. Lalu kemudian masuk di balai, ya juga ngurus udang dari 2005 saya masuk di udang, anggota produksi saat itu, produksi udang. Setelah itu sepanjang karir saya di Balai Perikanan Budidaya Ujung Bate, saya hanya setahun tidak pernah pegang udang, hanya di 2019. Tetapi saat masuk di 2004 itu saya terlibat sampai saat ini di udang. Jadi saya nggak tahu, memang mungkin takdirnya seperti itu. Jadi sampai saya juga nyusun tesis juga masih di dunia udang. Jadi alhamdulillah dunia udang ini memang menarik bagi saya secara pribadi, dan tentunya kalau kita ngelihat juga prospek pasarnya kan cukup bagus ya, dan cukup menjanjikan. Kira-kira seperti itu Bu Cut. Jadi ya panjang sebenarnya ceritanya kalau masalah udang ini. Ya untuk itu mungkin sebagai pendahuluan mungkin Bu Cut dari saya terkait dengan tentang budidaya udang ya.
Berarti sudah hampir 20 tahun ya Bapak berkecimpung dari 2004, ya. Sekarang mau masuk 2023, 19 ya. tahun. Iya. Dan itu bekerjanya 2004 Pak ya? 2004. Berarti sekolah-sekolah dulu sekolah ya kalau mau dihitung saya 91 itu udah masuk pendidikan formal. 91 dan itu memang diarahkan ke budidaya udang. Jadi kalau dia 91 berarti sudah 31 tahun ya. Biasa. Benar-benar seorang maestro teman-teman. Sudah hampir 30 tahun mengelola udang. Iya, cuma kan saya belum ahli lah kalau di udang karena ilmu udang ini kan sangat dinamis. Ya hari ini kita ngomong teknologi ini 2-3 hari ke depan atau tahun depan itu akan beda lagi. Jadi sangat teknologi sangat dinamis sehingga ya pintar-pintar kita sebenarnya ngikutin irama apa untuk mengupgrade kemampuan kita di udang. Karena ya setiap orang yang pelihara udang pasti ada masalah. Pasti ada masalah, ada kematian, ada penyakit. Nah, jadi saya agak sungkan juga ini kalau dibilang ahli atau maestro. Ya, jadi ya saya cuma sebenarnya hanya ya memelihara udang dia bisa hidup dan tumbuh itu udah cukup. Iya. Jadi Pak, dari seperti yang Bapak ceritakan tadi, bahwa di udang itu kan pasti ada masalahnya, ada lebih-lebih kurangnya. Nah, jadi dari sekian banyak komoditas kenapa harus udang sih Pak? Maksudnya dari segi pembudidaya pun dari sekian banyak komoditas apa sih gitu kelebihan udang dibanding ikan-ikan yang lain gitu sehingga membuat Bapak betah banget kayaknya ini di udang gitu. Iya. Jadi kalau bisnis udang sebenarnya kita kan ngelihat udang ini kan high profit. Jadi keuntungannya besar, kemudian siklus pemeliharaannya juga relatif lebih singkat. Itu dibanding dengan pelihara bandeng, pelihara kerapu, pelihara nila. Jadi pertimbangannya itu. Jadi profit marginnya itu memang cukup tinggi dibanding dengan bisnis lain seperti pemeliharaan ikan-ikan pada umumnya, karena kalau dibandingkan dengan dengan seumpamanya katakanlah budidaya ikan kerapu yang juga punya nilai jual tinggi tetapi itu pemeliharaannya sampai 8 bulan. Artinya kalau ikan kerapu 8 bulan, udang windu sudah dapat 2 siklus. Nah, seperti itu. Ya selain itu memang profitnya cukup tinggi, tetapi kan di balik itu juga punya banyak tantangan ya. Ada penyakit, kemudian persoalan lingkungan dan segala macam. Ada degradasi lingkungan. Jadi banyak tantangan lah kalau untuk budidaya udang ini. Oke, berarti lebih cepat kembali modal. Iya benar. Jadi untuk ROI-nya, return of investment-nya itu lebih cepat. Ya kalau kita berinvestasi secara intensif itu di bawah 2 tahun sudah kembali biaya investasinya. Jadi lumayan lah kalau untuk udang, makanya itu alasan salah satu sehingga saya fokus di udang, Bu, karena di udang ini ilmunya kalau dicampur kita dengan yang lain, ahli kepiting, bisa ikan, ilmu udangnya bisa ketinggalan. Tapi kalau kita fokus mempelajari, mendalami satu komoditas, ya insya Allah akan mengiring kita ke area lebih baik gitu. Maksudnya bukan area lebih baik itu penyebarannya banyak becut. Mungkin rezekinya juga ada di situ. Seperti itulah kira-kira, ya minimal nambah uang saku ya. Oke Bapak. Terus Pak, seandainya nih ada pembudidaya atau mungkin teman-teman yang menonton gitu punya modal, ingin melakukan usaha budidaya udang. Nah, kira-kira apa hal-hal yang harus disiapkan gitu Pak, Bapak? Apakah kita menyiapkannya itu sesuai dengan modal ataupun bagaimana Pak? Jadi mungkin bisa dijabarkan garis besarnya seperti apa sih Pak persiapan pertama kali saat kita mau melakukan usaha budidaya udang? Iya, jadi
usaha budidaya udang ini memang sedikit menantang itu dari sisi modal, karena skala udang sebenarnya ada 3 skala budidayanya ya. Ada tradisional, itu tidak padat modal, ada semi intensif, ada intensif. Nah sekarang ini juga sudah mulai digaungkan yang supra intensif, itu lebih lebih tinggi lagi investasinya. Nah kekuatan si pemodal itu harus dikuatkan dulu dengan modal. Dengan modal, lalu kemudian berbarengan dengan itu bisa ngelihat eksistensi lahan yang mana kriterianya yang untuk pembukaan lahan. Apakah dia sudah punya tambak sebelumnya atau dia punya lahan yang existing, tidak digarap, tidak dalam bentuk tambak jadi. Itu lebih mudah membuat tambaknya untuk skala intensif dibanding yang tambak-tambak idle lah, yang tambak-tambak yang terlantar itu lebih sulit pengerjaannya dibanding lahan terlantar yang memang belum terbentuk jadi tambak. Itu jauh lebih murah pengerjaannya dibanding dengan yang sudah jadi tambak terlantar katakanlah. Ya tambak terlantar itu kategorinya ya mungkin dalam setahun hanya 1 kali penebaran atau maksimal dua kali penebaran, setelah itu dibiarkan begitu saja. Nah jadi ada 2 poin penting dalam budidaya udang, itu adalah modal, lalu kemudian kondisi lahan. Nah kondisi lahan juga kalau kita jabarkan itu banyak. Secara teknis seperti suplai airnya seperti apa, kemudian terjangkau nggak dengan pasang surut. Nah, orientasi sekarang ini kita melihat para investor itu kebanyakan memilih lahan yang pas ada di tepi di pinggir pantai yang kira-kira jaraknya dari tepi pantai hanya 100-200 meter, bahkan ada 500 meter. Itu sebenarnya ya lebih tepat untuk saat ini. Cuma nanti peruntukannya di jalur pesisir ini kan tidak semua bisa diperuntukkan untuk perikanan, untuk budidaya, untuk tambak, tidak semua, tapi harus melihat betul-betul RT RW-nya, zonasinya, sehingga nanti ke depan kita tidak bermasalah dengan hukum. Itu yang ketiga. Lalu kemudian di budidaya udang, setelah kita selesai masalah lahan, kemudian suplai air, kita harus bercerita lagi mengenai tekstur tanahnya, karena itu erat kaitannya dengan konstruksi. Apakah dia berpasir, apakah dia liat, apakah dia lempung, liat, berpasir. Jadi kriteria tekstur tanah ini juga harus kita pelajari untuk bagaimana nanti membuat rancangan layoutnya seperti apa, lalu kemudian luas tambaknya yang idealnya harus kita buat berapa meter persegi. Contohnya begini, di lahan yang berpasir itu kita tidak bisa melakukan budidaya udang tanpa lahan itu setelah jadi tambak itu harus dilapisi dengan HDPE, harus dilapisi plastik, karena dia porositasnya tinggi. Lalu kemudian untuk tanah yang tekstur tanahnya itu liat berpasir, sedikit berpasir, itu biasanya ada di daerah yang agak ke arah daratan, jauh dari pesisir, itu biasanya lempung liat berpasir. Nah itu juga bisa dijadikan sebagai tambak tanah. Nah kenapa selama ini secara umum di Indonesia memakai HDPE? Karena dia punya keuntungan, siklusnya bisa lebih padat. Dalam setahun bisa 3 siklus. Nah kalau kolam tanah dia maksimal 2 siklus karena butuh persiapan yang lama. Beda dengan plastik. Kemudian di tambak plastik bisa kepadatan tinggi. Nah setelah itu baru
kita mulai masuk ke masalah pemilihan benih. Nah, di udang ini saya mempelajarinya, kita tidak boleh salah memilih benih. Jika salah dari awal, katakanlah persiapan itu sudah matang, sudah oke semua sesuai dengan SOP, tapi ketika kita pada saat mau menebar udang, kita salah pilih benih, salah pilih benur, itu kurang bagus, maka pasti akan mengalami kegagalan. Pertumbuhan bisa lambat, lalu kemudian survival rate-nya juga bisa rendah. Jadi kata kuncinya pada saat mau melakukan produksi atau pemeliharaan udang adalah kata kuncinya harus menggunakan benih yang betul-betul bagus. Kalau sekarang yang Paname F1, dan itu harus sertifikat analisisnya harus ada, ya. Jadi itu kata kuncinya kalau untuk pelihara udang. Tentunya kita hari ini kalau membahas itu tidak akan selesai, tapi kira-kira seperti itu untuk mulai dari pemilihan lokasi lalu kemudian sampai ke pemeliharaan. Di pemeliharaan juga setelah benih kita sudah tentukan bagus, maka di kualitas air ini yang lebih penting, karena kualitas air itu adalah kunci utama setelah kita melakukan penebaran. Kuncinya di situ. Jadi kadang ada analog mengatakan bahwa saya pun juga sering menyampaikan seperti itu. Sebenarnya pelihara udang ini ya bukan pelihara udang, ya pelihara air. Karena kalau sudah airnya bagus, udangnya juga pasti bagus. Nah, dalam konsep itu sebenarnya ada 2 poin penting yang harus diambil ketika airnya sudah bagus. Maka di situ ada poin penting, yaitu udang itu bertahan hidup dan bisa bertumbuh. Tapi ketika airnya tidak bagus, tidak sesuai dengan selera kemauan udangnya, maka dia hanya bertahan hidup, tetapi belum tentu dia bisa tumbuh. Bertumbuh dalam arti bobotnya bertambah dan segala macam. Nah, 2 itu yang harus kita perhatikan. Makanya di berbagai kesempatan kita sampaikan parameter kualitas air menjadi kunci utama pada saat kita pelihara udang. Jadi parameter harian yang harus dicek, ada yang harian, ada yang mingguan, yang harus dicek rutin itu. Jadi ya ibaratnya kalau kita menganalogkan lagi, ya seperti merawat bayi lah, merawat bayi. Jadi kalau ngelihat titik kritis udang Paname ini umumnya di 60 hari ke atas, kalau sudah selamat itu insya Allah profitnya bisa lebih bagus lagi. Nah, beda dengan udang windu. Udang windu saat ini biasanya itu di umur 3 bulan baru punya nilai jual. Tapi kalau udang Paname 2 bulan itu sudah mulai parsial pertama. Kemudian tingkat kerumitan memelihara udang itu juga kan sangat tinggi ya. Jadi sering saya menyampaikan secara sederhana bahwa kalau pelihara udang itu sama halnya dengan pelihara udang itu sama dengan manajemen pesawat terbang. Ya. Maksudnya gimana itu, Pak? Jadi maksudnya begini. Seorang pilot pesawat jika ingin menerbangkan pesawatnya untuk ingin selamat, maka seorang pilot harus memastikan komponen tombol semua harus berfungsi, mulai dari aturnya mungkin sudah oke, lalu kemudian mesin itu semua panel-panel tombolnya harus dipastikan itu nyala dan sesuai dengan SOP mereka jalankan. Itu seorang pilot. Seorang teknisi tambak juga harus seperti pilot, harus memastikan lahannya sudah siap, persiapannya sudah matang, pemilihan benurnya sudah oke, baru bisa pelihara udang. Karena risikonya kalau di pesawat adalah nyawa, kalau ini adalah kerugian jika kita tidak pandai menjalankan SOP. Jadi contoh sederhana itu yang sering kita sampaikan ke masyarakat.
untuk memahami, karena masyarakat yang tidak paham itu ketika kita tidak menganalogkan, mencontohkan seperti tadi, dia akan melihat biasa sajalah penyampaiannya. Tapi kalau kita bisa mengandai-andaikan gitu, itu biasanya mereka cepat terima. Jadi tadi balik lagi, manajemen pesawat, seorang pilot yang bertanggung jawab, kalau ditambang adalah seorang teknisi yang bertanggung jawab. Di pesawat bisa dibayangkan kalau pilotnya ugal-ugalan, resikonya adalah pesawat bisa jatuh. Sama halnya juga dengan ditambak. Ketika teknisi tidak tahu permasalahan, hanya main istilahnya dalam bahasanya itu abal-abal, asal aja lah, saya asal tabur ini, asal tebar pakan, asal cek air, tidak tahu detail susunan kimianya, biologinya, dia nggak paham, ya tinggal nunggu waktu aja itu sebenarnya. Jadi kira-kira seperti itu, Bu Cut. Iya. Berarti tadi ada 5 poin utama yang benar-benar harus kita persiapkan dengan baik ya Pak. Betul. Ya. Dan kelima poin utama itu saling berkaitan sehingga tidak boleh kita remehkan salah satunya. Iya. Yang pertama itu terkait pemilihan lokasi Pak. Benar. Ya. Pemilihan lokasi, kemudian yang kedua adalah sumber air. Betul. Kemudian yang ketiga adalah tekstur tanah atau tekstur tambak. Iya. Kemudian yang keempat adalah pemilihan benih yang berkualitas. Jadi sebisa mungkin pastikan teman-teman pembudidaya membeli benih yang bersertifikat gitu Pak ya. Betul. Oke, kemudian yang terakhir adalah kualitas air. Nah, kualitas air inilah kunci keberhasilan dalam pemeliharaan udang. Nah, artinya keberhasilan dia bukan hanya tumbuh, tapi dia bisa berkembang dan memberi keuntungan untuk pembudidaya gitu Pak ya. Iya. Oke. Iya, jadi seperti itu ya, budidaya udang ya memang tantangannya berat. Kalau hanya kita sekedar pelihara udang, nanti juga hasilnya ya sekedar. Konotasinya biasanya seperti itu. Banyak pembudidaya beranggapan, apalagi yang tambak-tambak tradisional, tebar benur hari ini, ya udah nanti sebulan ke depan baru dia datang. Ya, harapannya pengen panen, apa yang mau dipanen tidak pernah dilihat. Jadi harus ada chemistry lah antara yang dipelihara dengan si pemiliknya, karena kalau tidak punya chemistry, ya rezeki itu akan jauh. Ya, kita nggak usah lah cerita malu hidup. Contohnya punya motor yang tidak dirawat baik oleh si pemiliknya, ya itu tinggal nunggu waktu aja kapan kempesnya, kapan dia mogoknya di jalan, itu tinggal nunggu waktu. Sama halnya juga dengan pelihara udang. Ketika si pembudidaya dengan udangnya tidak punya chemistry, tidak punya rasa memiliki, itu tidak bisa diharapkan hasilnya. Tidak bisa diharapkan. Ya banyak kan kejadian setelah sebulan kemudian berharap ingin panen, apa yang mau dipanen? Udah dipanen duluan sama penyakit, udah dipanen dulu sama hama-hama lain seperti biawak. Jadi pelihara udang itu adalah seperti tadi saya sampaikan, itu sama halnya dengan kita pelihara bayi. Nah, konsep-konsep dasar itu yang sebenarnya harus kita tanamkan, baik itu dalam skala tradisional semi intensif maupun dia super intensif. Kemudian Pak tadi ada sedikit bahas tentang tantangan dan permasalahan Pak. Iya. Nah, jadi tantangan atau permasalahan yang paling umum dalam dunia perudangan yang sering dihadapi itu apa Pak? Dan kira-kira gimana sih solusinya? Saat ini tantangan terberat selama saya mengenal udang sampai sekarang itu adalah penyakit. Penyakit ini memang tidak bisa dipisahkan dengan budidaya udang. Ada saja penyakitnya, bahkan saat ini turunan penyakit sudah hampir mungkin ada 10 yang dari golongan virus, lalu kemudian yang bakteri juga banyak, yang WSP, IPND, lalu kemudian yang WFD, itu macam-macam penyakitnya. Nah, tinggal bagaimana kita penyakit itu tidak timbul, yaitu tadi menjaga kualitas air, tentunya juga imunostimulan udang juga akan lebih, daya imunnya akan lebih bagus, ya lebih kuat. Itu yang pertama, masalah penyakit. Dan sebenarnya sih kalau kita ngelihat
ya penyakit itu sudah ada di sekitar lingkungan. Dia timbulnya itu kapan? Ketika dia stres. Nah, stres udangnya ini karena dia faktor apa? Itu lebih besar pengaruhnya karena lingkungan. Nah, itu yang pertama. Itu tantangan yang paling terberat selama ini. Tapi bagi saya mengamati ya selama ini penyakit itu sudah familiar dengan pembudidaya, tidak terpisahkan dari pembudidaya. Kenapa saya bilang itu familiar? Karena hampir setiap orang bertambak pelihara udang itu pasti pernah kena penyakit. Nah, tantangan yang sekarang yang paling terberat ini adalah harga udang yang agak drop, agak turun harganya dibanding beberapa tahun yang lalu. Kalau kita amati perkembangan harga ini semakin ke depan kayaknya semakin turun. Kita tidak tahu fenomenanya di luar karena biasanya isunya mungkin ada negara lain yang panen raya seperti India, kemudian Thailand, Vietnam, itu biasanya ketika dia panen raya kita sedikit terganggu karena mereka produksinya jauh lebih besar. Nah, harga ini yang sedikit mengganggu pembudidaya saat ini karena marginnya itu agak lebih tipis sekarang. Kalau 5 tahun yang lalu bahkan tahun kemarin di klaster 2 klaster itu yang di Aceh Timur sama Aceh Tamiang itu masih harganya masih di angka 97.000 yang size 30, sehingga penurunannya itu penurunan per ukuran atau per size-nya itu kan dari 97 turun jadi 80 sekian. Nah, itu di size 40, sehingga sekarang kalau dulu itu saya hitung HPP-nya itu masih di angka 36.000 yang kita lakukan ya, 36.000, lalu kemudian rata-rata penjualannya itu sekitar 76.000. Nah, kalau teman-teman tim yang di klaster Aceh Timur dapat 27 ton, itu tinggal kali aja 27 ton kali 76.000 berapa miliar gitu kan. Lalu kemudian di Aceh Tamiang dapat 37 ton. Wah, itu tinggal kali 76.000, HPP-nya 36.000. Jadi marginnya itu 100% lebih ya. Di angka dasar udang 96.000 saat itu di size 30. Nah, sekarang jauh. Sekarang saat ini terupdate itu tanggal 10 Oktober kemarin itu size 30 hanya di angka 67.000, sehingga itu nanti akan mempengaruhi size yang ada di bawahnya. Size 40 mungkin hanya 50. Nah, bisa dibayangkan size 64 atau 67 hari ini udang itu 5 tahun yang lalu sama aja dengan harga size udang 90 yang 90 ekor per kilo. Coba bisa dibayangkan. Jadi ini yang tantangan terberat, sehingga ya kalau saya kan cuma tugasnya hanya memelihara, nanti kan ada yang lebih berkompeten lah ya masalah harga ya. Ya tentunya pemerintah lah dalam hal ini, sehingga ini ya mungkin ya melalui media ini juga kita mungkin perlu sampaikan, mudah-mudahan tembus ke langit doa-doa dari pembudidaya. Kita berharap harga udang bisa lebih meningkat lagi. Kalau masalah penyakit ya familiar lah, tidak terpisahkan lah dengan budidaya udang. Tapi harga ini yang sekarang agak lebih jauh turun drastis. Lucu. Oke, begitulah. Terima kasih Bapak, banyak sekali informasi yang kami dapatkan dan juga gambaran-gambaran awal kalau teman-teman atau mungkin ada pihak-pihak lain yang berencana untuk memulai budidaya udang gitu ya. Nah, jadi Pak, seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail, itu boleh dong kami hubungi Bapak lagi. Mungkin nanti teman-teman pembudidaya ada hal-hal yang mau ditanyakan, itu bisa untuk meninggalkan pertanyaannya di bawah.
Nah, jadi nanti akan kita bantu sampaikan ke Pak Sari, atau mungkin kita membuat podcast part kedua khusus dengan Pak Sari itu untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Nah, mungkin ada yang sudah melakukan budidaya udang tapi ketemu masalah. Ini gimana sih Pak caranya? Pak, tambak saya begini, Pak, tambak saya begini. Nah, itu nanti bisa kita bantu dengan melakukan podcast yang part keduanya, atau nanti teman-teman mungkin bisa menghubungi link Balai Perikanan Budidaya Air Payo Ujung Bate. Kita punya Facebook, kita punya Twitter, kita juga punya Instagram, kita juga punya email. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih lewat media sosial apapun tentang keluhan ataupun pertanyaan. Nah, ini berlaku untuk semua lingkup, entah itu pembudidaya ataupun mungkin teman-teman mahasiswa ataupun mungkin pengusaha di luar sana yang nonton podcast ini. Jangan lupa untuk hubungi kami. Begitu juga kalau mau menghubungi Pak Sari itu juga bisa lewat sosial media. Nah, jadi nanti bisa langsung ditulis, Pak, saya punya pertanyaannya untuk Pak Sari, saya punya masalah tentang udang begini. Nah, jadi jangan lupa subscribe semua sosial media kita. Oke, nah jadi Pak, terima kasih. Hari ini podcastnya luar biasa, itu sangat-sangat membuka peluang untuk teman-teman di luar sana untuk memulai gitu ya. Jadi kita semakin semangat nih karena udah punya gambaran dari Pak Sari, wah ternyata ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuka usaha budidaya udang, ataupun kalau udah ada yang punya kemudian punya masalah. Nah, itu juga udah ketemu nih satu maestro udang lagi yang udah 30 tahun bergelut di dunia udang. Jadi udah tahu kemana kita harus bertanya untuk di kemudian hari. Oke, berarti Pak, sampai di sini dulu podcast kita, Pak. Sebelum mengakhiri podcast kali ini, mari kita dengarkan dan mintakan saran ataupun mungkin ada masukan dari Pak Sari terkait dengan budidaya udang. Nah, Bapak gimana kira-kira sarannya untuk pembudidaya udang maupun kita semua yang mendengarkan nih? Saran saya, pembudidaya yang sudah punya lahan tambak itu ya kecenderungan jangan ditinggalin atau dijual, karena kita ngelihat tren budidaya ini kan ke depan sangat menjanjikan ya. Jadi saya saja sudah bergelut lama di udang, tambak aja saya nggak punya, sehingga yang punya tambak-tambak ini sekarang itu jangan mudah untuk dilakukan transaksi penjualan, karena itu adalah aset masa depan, tidak dinikmati hari ini, mungkin anak cucu dari kita bisa menikmati. Itu yang pertama, karena lahan tambak akan jadi mahal pastinya ke depan, karena sumber protein akuatik itu pasti akan continue disuplai dari tambak-tambak dari pesisir, sehingga saya melihatnya itu adalah masa depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ilmu udang ini sangat dinamis, sehingga terkadang dari praktisi satu informasi teknisnya akan berbeda dengan praktisi yang lainnya, sehingga pandai-pandailah mengupgrade informasi tentang budidaya udang yang sekarang dan yang akan terjadi nanti. Jadi saya pikir para stakeholder juga yang terlibat di budidaya udang, saya sangat menyarankan membuat seperti sarasehan, seminar-seminar kecil secara rutin di kantong-kantong pembudidaya, di area pembudidaya. Sebaiknya itu dilakukan ya mungkin 3 bulan sekali. Jadi informasi yang terbaru itu memang langsung menyebar ke masyarakat. Jadi karena itu teknologinya dinamis, cepat tersampaikan. Jadi teman-teman di luar kan ada yang perusahaan benih, ada yang perusahaan pakan, itu banyak sekali sudah sekarang beredar di Aceh, bahkan ada sekitar 4-5 perusahaan, dan rata-rata perusahaan besar. Sehingga itu tadi saya menyarankan ya baiknya dibuatlah seminar tentang budidaya udang dalam lingkup mungkin skala kecil, tapi pas momennya itu kan lebih bagus. Jadi
Itu poin penting yang mungkin jadi saran buat teman-teman para stakeholder di lapangan. Mungkin cuma itu Bu Cut. Terima kasih atas undangan podcastnya dengan tim Humas. Senang rasanya bisa berbagi walaupun hanya singkat. Ya mudah-mudahan minimal menambah informasi dan saya dapat amal kalau itu digunakan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktu dan sudah berbagi informasinya kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan dan kebaikan untuk kita di sini dan juga semua penonton di rumah. Nah, sekarang sebagai penutup kita akan bacakan jargon Windu TV dulu. Jadi waktu saya bilang Windu TV, kita jawabnya waktunya diskusi dulu. Oke. Kita coba ya Pak ya. Oke, siap. Silakan lihat ke kamera, nanti kita akan jawab waktunya diskusi dulu. Kita mulai. Windu TV, waktunya diskusi dulu. Salam budidaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.